Maria, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah sumber kekuatan penghiburan tersendiri bagi kita. Bahkan dalam kondisi seperti sekarang, karena corona, saya percaya kekuatan dari Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapinya. Kalau tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, Tuhan mampukan kita melewati pergumulan demi pergumulan, saya percaya besok, hari ini, dan yang akan datang, Dia juga akan memampukan kita untuk melewatinya. Baik, renungan pagi ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Yang kita baca cukup ayat 1 saja dulu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Renungan pagi ini terambil dengan judul "Mengapa Engkau Harus Menangis?" Saudara yang kekasih, tentu tidak keliru seseorang menangis oleh karena satu dan lain sebab. Bahkan hamba-hambanya dalam perjanjian lama, misalnya saudara yang kekasih, Nabi Yeremia, dia sering kali menangis dalam kitab Ratapan. Bahkan tangisannya begitu luar biasa oleh karena pergumulan. Tentu juga tidak salah, Daud sendiri pernah berkata dia mengambil ke dalam kirbat segala tangisannya. Tentu tidak keliru, silahkan menangis sah-sah saja. Dan Yesus sendiri juga di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-35 juga pernah menangis ketika Lazarus mati, dan Yesus juga pernah menangis oleh karena hal tersebut. Tetapi saudara yang kekasih, dalam renungan yang kita akan ambil pada pagi ini, acap kali tangisan-tangisan yang kita sampaikan, air mata yang keluar dari air mata kita, sebenarnya tidak selamanya tidak seharusnya kita menangis. Bahkan mungkin tidak perlu menangis. Misalnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Maria Magdalena, mestinya dia tidak perlu menangis kalau dia mengerti kehendak Allah. Karena jauh-jauh sebelumnya, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, saudara yang kekasih, terkait nanti Yesus akan ditangkap, akan disalibkan, akan mati dan dikuburkan dan bangkit hari yang ketiga. Sekurang-kurangnya 4 kali dia menyampaikan hal ini, mengatakan bahwa dia akan ditangkap dan akan disalibkan dan akan mati dan bangkit. Mestinya perkataan, omongan yang Yesus sampaikan bagi para murid-murid seharusnya tidak perlu menangis. Mengapa? Karena sudah tahu apa tujuan Yesus tersalib. Kenapa Yesus harus tersalib? Bahkan kalau kita memahaminya dalam aspek teologis, maka mestinya malah dia berbahagia ketika Yesus bersedia mati di kayu salib, karena kematiannya merupakan kebangkitan bagi orang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi mengapa Maria Magdalena sampai menangis sedemikian rupa? Ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, saudara yang kekasih, kemungkinan pertama adalah karena Maria Magdalena tidak memahami kehendak Allah. Maria Magdalena tidak mengerti rencana Tuhan. Bahkan mungkin kemungkinan besar, saudara yang kekasih, Maria Magdalena sudah ikut sudah mendengar bahwa Yesus akan ditangkap, tetapi dia tetap tidak memahami. Dia tidak memahami perkataan Yesus, tidak memahami rencana Allah. Dari situlah ketika seseorang tidak memahami maksudnya Tuhan, tidak memahami rencananya Tuhan,
disitulah timbul sebuah tangisan, kekecewaan, air mata yang semestinya dia tidak perlu menangis. Karena kematian Yesus adalah kehendak Allah dengan satu tujuan, supaya kita beroleh keselamatan. Tapi sayangnya Maria Magdalena tidak mengerti. Bahkan itu ditegaskan dalam Injil-Injil sebelumnya. Misalnya pasal-pasal yang ke-20 ayat-ayat yang awal. Maria Magdalena tidak mengerti kitab suci. Tidak mengerti maksudnya Tuhan. Disinilah akar permasalahannya. Mestinya tidak perlu menangis. Seringkali penyebab utama adalah karena dia tidak mengerti maksud Tuhan. Tidak mengerti rencana Allah yang jauh lebih luhur, jauh lebih mulia. Padahal Allah telah mengatakan jauh sebelumnya bahwa Yesus harus mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia mengerti maksud Tuhan, dia nggak perlu menangis. Justru dia harus berbahagia karena dia akan tinggal dalam kemuliaan yang sangat luar biasa dan menjanjikan penghibur dan keselamatan bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti inilah seringkali mengapa kita perlu menangis. Ada banyak hari-hari ini saudara yang kekasih menangis oleh karena persoalan-persoalan yang seyogianya jangan-jangan engkau tidak perlu menangis. Mungkin engkau hari ini sedang menangis karena usahamu yang mengalami kesulitan, ekonomi yang sedang mengalami kemelorotan, atau oleh karena saudara yang kekasih dampak corona mengakibatkan usahamu mengalami kesulitan yang amat sangat. Saya percaya ada hal yang perlu saudara kaji kembali, saudara renungkan kembali, yaitu saudara yang kekasih, di balik semuanya Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara memahami dari aspek ayat ini, engkau nggak perlu menangis dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan ekonomi yang sedang saudara alami. Jangan-jangan mungkin penyebabnya karena engkau tidak mengerti kehendak Allah, nggak mengerti rencana Allah, nggak mengerti isi Alkitab. Makanya engkau perlu menangis dan berkepanjangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya menghimbau saudara, mengingatkan saudara, kesulitan yang sedang kau hadapi, dengar, jangan-jangan karena engkau tidak mengerti kehendak Allah. Mungkin kau akan berkata, pendeta enak saja saudara ngomong, kami ini sedang mengalami kesulitan, usahaku, ekonomiku, dan mengalami kegoncangan. Saya bisa memahami keadaan Bapak Ibu, kesulitan yang begitu luar biasa. Tapi mari coba melihat dari aspeknya Tuhan. Jangan cuma aspeknya Maria Magdalena yang cuma rasa nyamannya sendiri, padahal ada tujuan Allah yang jauh lebih mulia, jauh lebih luhur. Coba keluar dengan cara berpikirnya Allah, maka engkau justru akan tersenyum-senyum dengan pergumulan yang sedang kau alami. Jangan cuma melihat dari aspekmu, lihat dari aspeknya Allah yang justru dia sedang merencanakan untuk sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih dahsyat lagi. Tersenyumlah, tak perlu engkau menangis berkepanjangan, karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih indah lagi di balik itu. Sebab akibat saudara yang kekasih, tidak memahaminya Alkitab, tidak memahami rencana Allah, ada yang jauh lebih mengerikan berikutnya saudara yang kekasih. Misalnya terhadap para malaikat dan terhadap Yesus, mereka menganggapnya saudara yang kekasih, Yesus cuma sebagai penunggu taman.
menuduh Yesus sebagai penunggu taman. Bahkan kalau membaca selanjutnya, seolah-olah engkau adalah yang mencuri Yesus yang dikuburkan. Orang kalau lagi ketakutan, orang kalau cuman terbius oleh masalah yang dihadapi, sehingga pemikirannya nggak rasional, sehingga Yesus yang datang ingin menolong, Yesus ingin memberkati, Yesus ingin menyatakan kehendaknya, malah menuduh Yesus dengan yang tidak, yaitu penunggu taman, bahkan mencuri Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, berubahlah cara berpikirmu. Berpikirlah seperti Allah. Termasuk kalau hari ini engkau mengalami kesukaran, berpikir seperti Allah, maka engkau akan rasional cara berpikirnya. Jangan malah menuduh Yesus yang datang mau menyatakan kemuliaannya, malah katakan kamu menuduh Tuhan sebagai pencuri lah, menuduh cuman penunggu taman lah. Orang kalau lagi ketakutan seperti ini, saudara yang kekasih, pemikirannya nggak rasional. Padahal Yesus datang untuk menolong, Yesus untuk memberikan kehidupan kekal, tapi dianggapnya sebagai penunggu taman, bahkan sebagai pencuri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mau ajak Bapak Ibu keluar cara berpikirnya Tuhan. Jangan cuma menangis dan kau malah menyesali dan lalu menuduh Tuhan dengan cara yang tidak sopan. Engkau menangis oleh karena masalahmu yang terlalu sulit, usahamu yang lagi sulit, penderitaan yang begitu sulit, dan engkau berkata sampai kapan corona ini akan terlalu. Bapak Ibu, lihatlah tujuan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hari ini dalam hari kebangkitan Yesus, saudara yang kekasih, percayalah kalau dia katakan dia akan ditangkap, ya nggak apa-apa. Lihatlah rencana Allah di balik kematiannya di kayu salib. Justru kemuliaan Allah akan dinyatakan. Hal-hal yang dahsyat akan dinyatakan. Haleluya. Hal yang utama hari-hari ini, saudara yang kekasih, dengan kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, belajarlah seperti yang Yesus melihat. Dan belajarlah seperti berdasarkan apa yang dia katakan. Wah, dia akan mati, akan dibangkitkan, dan dia, saudara yang kekasih, akan naik ke surga. Saya percaya perkataan Yesus pasti digenapi. Rencananya pasti digenapi. Jadi berpeganglah pada perkataan Tuhan. Kalau hari ini kau mengalami kesulitan, sudahlah, percayalah. Rencana Allah jauh lebih dahsyat. Rencana Allah jauh lebih luar biasa. Di balik yang kelihatannya mati, sesungguhnya ada kehidupan yang lebih nyata, yang lebih kekal, yang lebih dahsyat. Jadi mulailah sekarang kau perlu tersenyum. Bahkan engkau berbahagia melihat keadaan corona yang seperti ini. Lihatlah dari cara Allah melihat. Jangan-jangan di balik ini justru kemuliaan Allah mau dinyatakan di dalam orang-orang percaya. Mungkin dengan kesulitan yang seperti sekarang, justru di balik ini adalah akan melihat pembelaan Allah yang sangat luar biasa untuk pekerjaan Allah yang dahsyat. Dan saya terlalu percaya karena Yesus belum pernah kalah sampai hari ini dengan karya dan rencana. Secara manusia mungkin kelihatannya kalah dan mati Yesus, dikuburkan. Tapi di balik kematiannya, justru kemuliaannya, kebangkitannya yang sangat nyata akan terjadi bagi orang-orang percaya. Lalu saudara yang kekasih, apa yang perlu dibutuhkan, saudara? Saudara yang kekasih, Maria Magdalena ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika Yesus dalam tubuh kebangkitan dan mengalami perjumpaan, hidupnya berubah. Yang tadinya ketakutan sekarang nggak lagi ketakutan, bahkan keberanian untuk bersaksi tentang kasih Tuhan. Bapak
Bapak Ibu yang kekasih, mungkin hari ini engkau sedang ketakutan. Mari belajar melihat cara Allah melihat. Karena jangan-jangan di balik penderitaan sekarang, air matamu yang begitu luar biasa, justru ada kemuliaan Allah. Dan saya percaya kemuliaan yang disediakan oleh Allah jauh lebih dahsyat lagi. Di para pengusaha, para petani, jemaat, dengar, jangan takut, jangan terus menangis meratapi keadaanmu yang sedang sulit. Tapi pandang Yesus yang sedang rencanakan untuk sesuatu yang luar biasa. Saya percaya di balik salib ada mahkota yang jauh lebih indah. Jangan kecewa, tetaplah setia. Tetaplah berharap karena Allah merencanakan. Saya percaya di balik semuanya ada yang jauh lebih mulia, lebih luhur buat orang-orang yang dikasihi. Karena karya Allah belum pernah menjadi terkalahkan dengan keadaan. Lawan, hadapi keadaan. Tak perlu engkau menangis. Dan pandang Allahmu yang hebat. Dia sanggup akan menolong engkau. Dan engkau akan tersenyum. Kau akan melihat perubahan di sebuah tangisan dengan penuh keyakinan. Ku percaya Allah adalah hidup. Kau mungkin perlu belajar Alkitab. Mungkin kau perlu memahami Allah. Mungkin kau perlu belajar Yesus. Kau mungkin perlu bersekutu dengan Yesus supaya mengerti rencana Allah, maksud Allah, sehingga engkau tidak perlu menangis. Karena Dia belum pernah meninggalkan kita dan tak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati kita semuanya.